Radio Gentara. Radio Gentara. Halo Suruh Kendara, selamat malam nih. Dulu ya. Udah. Sorry. Halo Suruh Kendara, selamat malam nih. Akhirnya ketemu lagi di SKK Siaran Karaoke Radio Kendara pada hari Minggu seperti biasa di tanggal 21 Februari 2021. Padahal tanggalnya bagus ya, 21.02.2021. Tapi koneksiku yang gak bagus nih, makanya kita malam hari ini gak jadi live di YouTube tapi cuma bisa live di radio aja gitu. Jadi ya emang sih ini agak trouble dikit, tapi moga aja lancar sih. Oke. Sek. Lanjut ke opening Ogi. Oke. Oke, Sedulur Gentara ya. Kembali lagi seperti yang udah dibilang sama Dimas ya di siaran karaoke ini episode ke-21 dan tanggalnya 21 juga. Iya kah? Iya benar. Episode 21 di hari Minggu tanggal 21 bulan 02 tahun 2021. Sebenarnya angkanya bagus banget loh, serba 21. Cuma 2021. Cuma kenapa kok koneksiku enggak sebagus kemarin-kemarin gitu loh. Malah ini kayak ngedrop banget gitu, bahkan lebih parah daripada SKK sebelumnya gitu loh. Yang bener-bener di luar dugaan gitu kan. Iya sih gak apa-apa. Iya wis gak apa-apa, jenenge kendala dalam daring kan yo ngene iki. Oke, di malam hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Sekarang kita udah merambah keluar Wonogiri ya. Iya. Nah, ini dari kota Solo, tepatnya kota susu Boyolali. Oh iya, bener banget. Delay ya. Mampus delay. Parah. Ya, jadi malam hari ini kita kedatangan Mbak Kalis Laraswati, seorang aktris muda kota Solo. Wis. Halo Mbak Kalis Laraswati. Halo Mas Argi, gimana? Apa kabar nih? Baik Gimana teman-teman ini... di Wonogiri juga baik toh? Ini Mas Argi di Wonogiri juga kan? Oh, aku di Wonogiri. Terus Mas Dimasnya gimana ini? Aku Dimas? Aku belaso tekan Bandung iki. Makanya koneksinya undap-undap iki. Nek kota kok koneksine desa. Yo, aku makanya aku yo bingung kok iki yo. Tapi mohon maaf ya, ini lagi di kafe nih. Gimana Mbak? Lagi di kafe jadi agak kurang kondusif, maaf ya nanti ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Okay. Yang penting nanti Sedulur Gentara bisa mencerna informasinya dengan jelas. Amin. Oke. Nah, aku mau kenalin dulu nih sosok Mbak Kalis ini adalah seorang aktris muda kota Solo ya, yang pastinya juga memiliki banyak banget prestasi nih di bidang seni nih. Sampai jadi mahasiswa berprestasi versi ISI Surakarta tahun 2019. Oh, pantas. Mantap. Gila. Sukanya Mas Argi itu. Dan pasti juga pernah ke luar negeri berkat potensi seninya, ya enggak sih? Masa? Nah, itu ya Mbak Kalis sudah banyak banget prestasinya. Jadi nanti pasti bikin Sedulur Gentara lebih penasaran lagi. Tapi sebelumnya aku mau kasih info dulu. Dimas sih tepatnya yang mau kasih info 3 lagu yang bakal kita play di malam hari ini. Bukan 3 lagu sih, sebenarnya ada 4 lagu yang bakal kita play pada malam hari ini, dan 3 lagu diantaranya itu adalah lagu baru ya. Bener gak sih? Bener. Ya ampun delaynya. Yaudah langsung aja aku kasih tahu 4 lagu yang bakal kita play di. Kita ya Mbak Kalis ya, kita aman ya Mbak Kalis ya. Oke, ntar kita santai aja. Aku akan kasih tahu dulu 4 lagu yang akan kita putarkan buat kamu di SKK pada malam hari ini. Yang pertama ada lagu dari Lek Dalan yang judulnya Jogo Benik
atau Lost Doll. Ada lagu dari Aftershine featuring Damarade dengan Ora Isolali. Gusti kula nyuwun paringono ati Lanjut ada lagu dari Guyon Waton dengan Patah Hati di SKK episode 21 pada malam hari ini Surgendara. merta pernah dirimu mencoba mengerti sedikit hati. Dan terakhir ada Andik Pras dengan Praci Mendo Janji di siaran Karaoke pada malam hari ini. Nalika sumpaing janji tak ucap ning tlatah praci. Oke, tadi itu 4 lagu yang bakal kita play di SKK atau siaran Karaoke episode 21 pada hari Minggu malam ini. Ya moga aja nih malam ini apa-apanya stabil ya. Moga-moga nggak putus-putus. Ini aku masih connect kan? Ki? Kok aku dewean? Masih Sumpah aman-aman. aku kok festival ngetisuk kayak ditinggal Masih. dewe, ngomong dewe ngono. Sedih banget aku. Ya kita menyadari kalau penerimaan sinyal apa suara kita itu susah di kamu, jadi diem wae. Padahal rapopo loh gen aku kira kesepian gen aku ki apa namanya aku masih tersambung gitu loh nggak ditinggal dewean ngono di sini sendiri Oke, lanjut ya. Kita langsung kembali ke Mbak Kalis ya. Udah nggak sabar nih dari tadi. Sebenarnya aku udah nyiapin banyak banget pertanyaan dari kemarin ya mungkin ya. Udah sampai ngobrol-ngobrol dulu ya Mbak Kalis ya. Yes, betul banget. Nah, yang pertama nih Mbak Kalis yang mau aku tanya ini, pastinya Mbak Kalis ini kan nggak ujuk-ujuk bisa bermain peran gitu kan, atau berprestasi di dunia seni, pastinya juga banyak banget kan naik turun dan sebagainya. Nah, sebenarnya awal Mbak Kalis masuk di dunia seni itu mulai kapan sih Mbak? Kalau saya masuk ke dalam dosen itu sebenarnya dari SMA sebenarnya. SMA kelas 1. Cuman dari SMP itu memang suka sebelumnya udah suka baca puisi gitu Mas Argi, Mas Dimas. SMP udah suka baca puisi, terus kemudian SMA-nya adalah kok di lingkunganku itu atau di lingkungan belajarku itu banyak yang belajar tentang tari gitu. Terus pada akhirnya ya aku belajar di tari juga gitu. Tapi juga tidak meninggalkan kesukaanku dalam pembacaan puisi gitu Mas Argi. Terus akhirnya terus dilanjutin tuh suka baca puisinya sampai sekarang gitu Mas Argi. Oke, berarti emang dari awal nih Mbak Kalis tuh basicnya di puisi ya. Baca ya tapi baca atau menulis? Baca. Oh, emang udah di ruang pentas ya. Ini ibarat desain front end ya ini ya Dim ya. nek bidang IT front end. Apa sing ngarepe frontliner. Ya. Bener. Nah, jadi emang keren banget sih ya Mbak Kalis tuh kok bisa ya dari awalnya yang emang dari puisi sampai tiba-tiba ke dunia tari dan sampai ke seni teater ya Mbak ya. Yes betul. Di finalnya di teater bahkan sampai ke film ya mungkin ini nanti mau tahu aku ini. Tapi sebenarnya nih dari Mbak Kalis, apakah Mbak Kalis juga punya darah seni atau keturunan seni gitu, seniman gitu? Nggak ada kalau di rumah tuh nggak ada yang seni-senian. Aku juga sempat menanyakan gitu, aku ada keturunan ini nggak sih? Nggak ada. Cuman dulu sih ibuku tuh memang waktu kecil belajar nari gitu, cuman tidak dilanjutkan dan bukan menjadi passion gitu loh. Jadi ya udah hanya sekedar belajar aja gitu karena memang teman-teman bermainnya dulu itu juga anak-anak seni, anak-anak tari gitu waktu dulu itu. Ya, berarti emang iya mungkin anugerah itu turun tidak harus
berturut-turut ya Mbak ya. Iya. Siapa tahu siapa tah mbaknya itu bisa nari, tapi Iya. namanya ya Gitu. dikit-dikit. Oh, bener-bener. Engko Betul. neng cucune sing luar biasa potensinya. Oh. Mantap. Yuk Dimas mau tanya nggak nih? Aku jogo apa kan namanya jogo lilin ki lho Ki. Sing jogo lilin ben liline ra mati, kok nek liline mati pedot ya kok koneksine. Saya Yes. Yes. Terus maksudnya kita babinya gitu atau gimana? Iya. loh, babinya tuh koneksinya ini, bukan kalian berdua, bukan gitu maksudku. gitu. Ih, Oke. salah ngomong aku. Berarti ada duitnya Mbak ini Mbak. Recahannya ada. Ya. Tapi keren Oke. banget loh apa Nah, namanya? Awalnya Mbak. Delay. Sorry. Lanjut. Nggak jadi. Lanjut. Orang lanjutnya aja. Woi. Delay. Gimana? Enggak, woi. Apa aku ya? Oke, jadi mau aku lanjutin nih dari awal kan ini masih ngobrolin tentang awal. Itu Mbak kali sendiri baca puisi pertama kali di mana Mbak? Waktu itu tuh baca puisi pertama kali waktu SMP kelas 1 kayaknya. Waktu itu kan ada kelas meeting gitu loh model-modelnya waktu SMP tuh habis UAS terus apa namanya ada kelas meeting terus isinya sama anak-anak OSIS tuh dikasih lomba-lomba gitu. Pernah nggak? Pernah ngalamin kayak gitu kan? Nah waktu itu tuh ada lomba baca puisi. Nah sama teman-teman, udah aku aja yang maju gitu. Aku yang mengusulkan diri karena memang nggak tahu ya. Terus ya udah lanjut aja baca terus. Bisa juara satu sekolahan waktu itu. Gitu dari situ sih. Ya nggak tahu. Oke. Itu kok jatuhnya ketagihan. Nah, pas saat itu tuh, pas ketagihan itu Mbak Kalis mengembangkannya itu dengan cara apa Mbak? Waktu SMP itu memang ada apa namanya? Kalau misalnya di sekolah-sekolah gitu ada bukan panggung ya, kayak panggung, pensi atau acara-acara pertemuan sekolah gitu pasti kadang ngisi aku baca puisi ya gitu. Nah, tapi nggak mikir juga mau dibawa kemana gitu karena belum jelas. Nah, waktu SMA baru aku mau mendalami. Waktu SMA mau mendalami sampai pada akhirnya karena dulu tuh emang nggak suka sekolah ya maksudnya. Aku tipe nggak mau sekolah yang terus gitu nggak mau. Terus akhirnya kan aku harus cari strategi nih gimana caranya aku nggak sekolah terus tapi nggak sekolahku ini adalah diizinkan gitu loh maksudnya. Oh berarti aku harus ikut lomba apa biar dapat dispen gitu karena aku nggak suka sekolah waktu itu. Nah terus kayaknya menarik ini setiap ada event lomba puisi apa aja aku ikut termasuk di UMS loh. Di UMS tuh dulu banyak yang bikin lomba-lomba puisi. UMS kampusnya siapa Mbak? Tempatmu. Kaget aku. Ekonomi Lanjut. waktu itu tuh yang bikin kayaknya anak-anak ekonomi tuh aku ikut terus beberapa banyak pokoknya Jogja, Semarang, terus FS2N kayak gitu-gitu ikut sampai pada akhirnya dulu sampai berkomit bahwa aku kalau belum juara satu aku nggak mau berhenti ikut lomba baca puisi gitu. Nah, terus waktu itu tingkat Jawa Bali DIY di UMS juga. Di UMS juga yang mengadakan alhamdulillah dapet juara satu gitu. Mantap. Memang dari SMP terus difokusin pas SMA itu emang bener-bener di baca puisi ya Mbak ya? Yes, baca puisi tapi juga waktu itu ya belajar dikit-dikit nari gitu. Nah makanya aku kemarin nulis caption tuh juga dari kecil suka nari. Enggak, dari SMA kok itu. Terus Oh, aku dari tuh SMA. kerja sama Mas Argia. Enggak, puisi gak Tapi kan you pernah nari kan pada dasarnya kan? Iya pernah. SMA kalau- tapi. Tapi kalau pas nari itu juga ikut kompetisi juga kah? Enggak, kalau nari dulu tuh pernah suruh ikut FS2N tapi aku nggak pede karena memang iya suka, cuman belum konsentrasi gitu loh, maksudnya bukan sesuatu yang aku pelajari dengan tekun gitu karena dulu memang sukanya berpuisi gitu Mas Argi sama keguritan waktu itu tuh.
Oke, wah ini nanti boleh ya Dim, mbaknya dikasih challenge ya. Oh boleh banget nanti di ujung di penghujung acara ya biar apa ya close enggak. kan apa ya aku yang ngerasa setiap argi siaran itu SKK itu pasti di akhir acara itu pasti bisa ditebak harapan kedepannya Iya, harapan kedepannya mbok pisan-pisan apa ngono kayak bosen kok wake wish mulu pas closing ya nggak sih? Berarti ulang Iya. tahun everyday gitu. Oh, Heeh. tiap SKK ulang tahun guys sih. Ya maaf ya, aku kan suka mendoakan ya kan. Oh iya. Doakan yang baik-baik pastinya ya. Iya terus. Ini kayaknya koneksiku udah mendingan ya, soalnya aku nggak delay nih. Iya benar. Alhamdulillah ya. Jadi, Jadi akhirnya jadi, bisa nimbrung. Silahkan ya. Oke, ini aku juga berharap seluruh Gentara yang dengerin via radio juga lancar ya, soalnya ini aku mantau Iya, bener. koneksiku ke radio juga udah mulai stabil, udah mulai nggak naik turun. Terus koneksiku ke Jimit juga udah mulai oke, rekamannya nggak ada stutter atau apa, pokoknya everything is smooth right now. Jadi moga aja ini stabil sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita mau play lagu dulu gimana Ki? Boleh banget. Oke, boleh banget ya. Kira-kira nggak boleh banget. Yes. Siapa ngerti di Seneni harap lagu. Kok saya orang rampung ngomongnya wis lagu ngono kan. Siapa Ya wes, ngerti. wes gantian. Wayahe lek dalan nyanyi. Yuk. Oke, sekarang kita dengerin dulu ada Dahlan yang mau membawakan sebuah lagu baru. Yang sepertinya ini adalah season 2, episode 2 dari lagu Lost Doll. Nggih mboten. Nah, lagunya keren banget nih. Utamanya di videonya ya ada Mas Daru, Darboy Gang, terus juga ada Mbak Boli Bonita yang itu juga main di Lost Doll 1 sama ada Mas Dodit. Nah, Wah, kan jadi rame. berarti ini collabnya ini rame-rame banget ya, melibatkan banyak orang yang keren-keren ya pastinya. Bener banget. Saat ini, kebutuhan video menjadi penting di semua bidang kehidupan. Ruang Visual Media siap menjadi partner untuk menghasilkan video sesuai dengan keinginan Anda. Kami memberikan pelayanan terbaik untuk pembuatan konten komersil seperti after movie, comedy profile, survei lokasi, dan karya-karya visual lainnya. Angle kamera kami tak terbatas karena kami menyediakan palette drone profesional untuk meliput dari angle udara. Tunggu apa lagi? Percayakan segala kebutuhan visual Anda kepada kami. Untuk informasi dan portofolio, silakan hubungi kami melalui Instagram @ruangvisual.media. www.radiogentara.com. Oke, masih di Radio Gentara, Dangdutnya Indonesia, pastinya masih di SKK, Siaran Karo Kowe episode 21 di hari Minggu tanggal 21 pastinya. Masih barengan sama aku di Mas Alfred, sini juga ada siapa nih? Ada Arginor di sini dan juga ada siapa nih? Ada Kak Saraswati nih. Ya. Kenceng banget ya ketawanya. Gak apa-apa, itu penonton, gak apa. Nyaut. Rame studionya. Kalau studionya rame kan, kapan lagi coba studio Gentara rame? Tanpa sound effect ya studio Gentara ya. Natural. Tapi gak apa-apa loh. Iya, mohon maaf ya Mas Argi, Mas Diwas dan semuanya teman-teman yang mendengarkan ya. Gak apa-apa. Malah memeriahkan loh. Oh iya. Itu fansku pada datang loh sebenarnya. Oh, Wes. pantes kan rame loh. Nungguin Kak Kalis baca puisi berarti ini. Nungguin tuh. Atau bermain peran ya. Kan aku Mana lah, nungguin mana segmen lah. kalian toh. Aku tuh nungguin segmen kalian loh. Katanya bilang mau apa kolaborasi baca puisi kayak gitu. Hah? Mana ada. Oh, drama radio pengen aku. Iya. Mas Dimas tuh. Saya iki Editingnya. Apa? Cie dengeran nunggu-nungguan. ya udah lanjut. Kan tadi kan kita di awal udah ngomongin cerita awalnya Mbak Kalis di dunia seni itu seperti apa, mulai dari
tadi yang ikut lomba sana sini. Aku nyimak loh tadi, aku denger banget yang kata dia aku nyimak tadi yang katanya Mbak Kalis bilang kalau belum dapet juara 1 nggak akan berhenti ikutan lomba gitu kan. Kok aku disalah kayak gini kok. Oh, akhirnya padahal aku Mas Dimas. Tapi kan ini anak mutungan. delay kok ngerak nih mutung. Aduh. Nah, Apa ya? Enggak sih, lancar dari sini loh. oh ya wes sip. Iya sih. Ayo lanjut. Wes lagi, lanjut lagi. Aku gimana? Lucu banget sih kalian. Gemes loh aku kayak gini. Oh enggak aku hai jenis. Aku tak tambah wae gampang. Oke. Jadi Dimas tuh. Ya. Oke lanjut ya. Ini Mbak Kalis sih menunggu Dimas hendak aku wae. Aku kan wes wingi. Wes ngapain? Iya. Oke, aku mau tanya-tanya nih sehabis masih kita urutan aja ya Mbak. Ini kan temanya sharing-sharing bareng Mbak Kalis ya, utamanya dengan seni peran ya. Tapi ini kita belum masuk ke situ. Yang pastinya Mbak Kalis ini adalah sosok yang selalu hadir di ruang pentas ya, entah itu berpuisi, monolog ataupun sampai ke teater. Nah, oke. Jadi tadi kan sampai ke seni tarinya ya Mbak ya, Mbak. Iya Mbak ya. Iya. Enggak beli. Ayo tak bantu. Tadi kan baru sampai seni tarinya aja. Nah sekarang ya lanjut. Nah sekarang aku mau bahas tentang itu Mbak Kalis, yang Mbak Kalis sampai diangkat jadi duta seni Kabupaten Boyolali. Nah itu Iya dong dia. itu bagaimana tuh ceritanya kok bisa sampai diangkat tuh, perjalanannya bagaimana tuh? Diangkat. Ya udah tinggal diangkat doang. Jadi tinggal dijunjung no ya Mbak yo, dijunjung karo bupati nih. Iya. Wis tak junjung wis kok. Ini apa namanya? Dulu itu waktu itu ini sebenarnya program Bupati Boyolali itu ya baru gitu. Mulainya dari tahun 2013 waktu itu. 2013 itu waktu itu aku masih kelas 3 SMP. Aku juga nggak paham ya kelas 3 SMP. Aku nggak paham juga program itu bagaimana. Terus kemudian waktu SMA kelas 1 tuh aku masuk di SMA Negeri 2 Boyolali waktu itu. Ada pengumuman dari Kepsek waktu itu kan ada apa namanya kayak di sekolah tuh ada penghargaan siswa terbaik setiap akhir semester gitu kan. Nah waktu itu kan aku dapat penghargaan. Ada ibuku di situ kan. Terus dia bilang kayak gini. Kepseknya waktu itu ada pengumuman, ada duta seni nih seleksi tahun 2014 ke Amerika Kanada waktu itu gitu. Terus dong. Lebay. Responnya lebay. Kanada Cak. Wis keren. Terus. Terus habis itu ibuku tuh, Mbak ikut cari infonya tuh di bukan di Kemendikbud, di Dikbud Boyolali di websitenya. Terus lihat tuh poster di majalah dinding sekolah gitu. Terus aku bilang nggak mau aku bilang gitu kayak udah coba aja dulu gitu. Terus akhirnya nyoba tuh. Dari semua siswa SMA se-Boyolali waktu itu pada daftar, dari administrasi, tes dan sebagainya. Ada seleksi 3 tahap waktu itu. Tahap terakhir tuh ada yang namanya karantina. Jadi kita 3 hari di Selo Boyolali, di homestay gitu, dingin banget. Diseleksi selama 3 hari. Terus akhirnya dari ratusan jadi puluhan. Terus jadilah waktu itu kepilih lolos jadi duta seni gitu bro. Mantap. Itu seleksinya ngapain aja Mbak? Seleksinya tentunya tentang pengetahuan umum, terutamanya tentang Boyolali ya, karena kita akan ada visi misi untuk memperkenalkan kebudayaan Boyolali terutama di kancah internasional gitu. Jadi ya kamu harus tahu bagaimana tempat tinggalmu, terus kepedulianmu terhadap lingkunganmu bagaimana, terutama Boyolali gitu waktu itu. Ya tentang pengetahuan simpel-simpel sih kayak sejarahnya Boyolali kalian tahu nggak? Terus kayak tapi nggak banyak anak-anak di Boyolali itu mengerti dan paham karena nggak tahu ya kurang peduli barangkali ya. Nah terus kita
dari situ memang tesnya dari hal-hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita karena kita tinggal di Boyolali dan kita akan memperkenalkan Boyolali di kancah internasional berupa kebudayaannya dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau seleksi dari seninya sendiri ada kan, Mbak? Perform atau waktu apa? Ya waktu itu kan ada tes tertulis, wawancara, sama bakat minat, terus tes kita sebagai karakter kita sebagai personal, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Nah waktu itu ada tes namanya tes bakat waktu itu, talent waktu itu. Waktu itu yang saya tawarkan adalah puisi, geguritan, sama tari ala-ala gitu yang baru belajar. Diketawain sih waktu itu. Enggak. Senyum aja. Ayo lanjut. Ya, Tari gitu. apa? Tari apa yang mau ditariin pas itu? Tari apa ya? Lupa ya Allah. Gambiang. Lupa. Ya Allah, sulit. Udah lama banget ya? Udah SMP ya? Ini udah semester SMA kelas 1. Oh. Udah 7 tahun yang lalu berarti. Wih, lama banget ya berarti 7 tahun yang lalu. Berarti Yes. 2014 nggak sih? Oh, 2014. Suwine. Udah 7 tahun. Yes, kadang tuh malu gitu. Itu sudah persoalan lama dan lampau gitu. Ya, tapi kan membanggakan tanda gitu loh. kutipnya membanggakan dan pasti masih dalam sebuah ikatan itu kan, Mbak. Ikatan cinta. Iya. Malah aku ini nonton ikatan cinta. Kita ada ini namanya kayak ikatan, bukan ikatan alumni tapi memang alumni yang sudah diberangkatkan sebagai duta waktu itu. Akhirnya kita akan habis ini ngapain gitu. Mesti kayak ada proyeksi kerja yang lebih panjang gitu mengenai ya banyak karena kita latar belakangnya dari teman-teman banyak. Ada yang temanku itu yang dokter, terus kayak pekerja di bea cukai, pajak, ada yang menjadi pramugari dan sebagainya. Nah dari perkumpulan latar belakang ini harapannya kita mampu berkolaborasi untuk kembali menemukan terobosan-terobosan atau formula-formula baru untuk Boyolali gitu harapannya. Wih, Mantap. keren. Lebay enggak sih, biasa aja. Ini biasa aja loh. Apa namanya pendengarin kok nggak excited no malahnya kudu dikereni tuh. Oh iya. Iya, bagi saya sebagai wong desa yang nggak pernah ke US, Kanada, Nah, Rusia, podo. Dubai. Salahnya Putih. Aku orang tahu logi. Sebenarnya gampang kayak gitu tuh, tinggal kita mau mencoba enggak gitu aja. Oh, Sebenarnya kita semua kan punya kesempatan yang sama. Delalai saya Punya potensi di situ dan saya tidak. Sangat- sangat on point sekali ya, Gi, ya? Mengambil kesempatan gitu loh. On point Oke. sekali. Bener. Karena Anda punya potensi, sebenarnya saya tidak gitu. Iya kan, bener kan? Ya, Mbak Iya. Kanis kan emang bener-bener punya talent ya, punya potensi di dunia seni, duta seni. Nah, kalau saya duta apa? Duta sampo meringis. Duta sampo lain. Tambah lain. Nah, aku mau lanjutin nih. Tadi kan udah sampai tuh kemana aja tadi? Ke Amerika, terus ke Kanada, terus ke Rusia, terus Oh iya ke toh? Dubai. Empat-empatnya itu udah semuanya. Oh, Gimana? 4 negara itu udah dijajaki semuanya sama Mbak Kalis. Ya baru 4. baru 4, oke. Baru 4 ya. Maksudnya itu bukan hal yang banyak, biasa aja kayak gitu. Maksudnya Aku baru 1 Mbak, yakin. Aku baru 1, Ngendi, provinsi Ki? baru 1. Oh, Ini udah 4 aja ini. Aku boleh dong diceritain tuh yang dari Amerika dulu deh. Pas Oke. pengalamannya di Amerika. pertama kali menginjakan kaki di Amerika gimana tuh? Nah, coba. kalau waktu itu waktu di Amerika ya, waktu itu tugasku yang pertama sebagai duta, maksudnya
visi, bukan tugas ya, sesuatu yang memang harus dilakukan gitu sebagai seorang duta. Waktu itu di Amerika dan Kanada, waktu itu kita memperkenalkan Boyolali dan kebudayaannya itu melalui repertoar kebudayaan, repertoar pertunjukan yang ngobrolin tentang kebudayaan Boyolali yang memang dia ranahnya ke gotong royong gitu-gitu. Terus ucapan rasa syukur, tarian-tariannya itu berupa seperti itu, dan filosofi pada nganten kayak gitu dikemas dalam satu pertunjukan yang memang akhirnya itu membentuk sebuah rangkaian cerita, bukan cerita juga sih, sebuah rangkaian yang itu memang ini sudah melekat loh di Boyolali gitu, bahwa gotong royong, bahwa ucapan rasa syukur, kemudian itu sudah menjadi apa ya namanya, gaya hidup, bukan ya, menjadi gaya hidup, kemudian yang memang sudah melekat, bukan menjadi kamu masyarakat modern, kamu tradisional, bukan, tapi memang itu sudah menjadi kesadaran kita masing-masing gitu. Oke, jadi emang pengalaman pertama ya Mbak ya, untuk memperkenalkan kebudayaan Boyolali ke Kalau boleh Amerika. share gitu Mas Argi, waktu di Amerika, Kanada gitu, kan kita mengunjungi beberapa kampus di sana. Ada Columbia University, Harvard University, sama yes, sama McGill waktu itu. Ya. Mantap lah. Nah di sana itu kita dijelasin tentang sistem pendidikannya di sana gitu. Sistem pendidikan di sana itu memang kalau yang tak lihat ke sini itu mungkin sudah mulai diterapkan oleh Mas Nadiem, menteri kita gitu. Kalau waktu itu aku di Columbia University sama Harvard itu memang dia 3 semester pertama itu memang mahasiswanya itu disuruh keluar dulu. Mereka mencari pengetahuan atau melakukan riset di luar. Habis itu mereka akan membuat laporan-laporan kecil yang data-datanya itu akan dikumpulkan, kemudian akan didiskusikan atau diriset kembali di kampusnya dengan dosennya gitu. Yang kedua, dosen itu sebagai teman gitu, sebagai moderator saja. Jadi kita akan lebih aktif dan kamu harus kritis ya, kamu harus persoalan gitu sebagainya gitu. Jadi aku baca, nggak mungkin ya, memang Mas Nadiem ini barangkali melihat itu dan mulai diterapkan di pendidikan kita kan gitu. Ya kan ada kampus Merdeka Belajar kan saat ini gitu. Terus yang aku pelajari dari negara itu adalah di sana jarang loh tempat aku menemukan orang-orang yang menggosip gitu. Jadi mereka memang setiap jam berapa sampai jam berapa memang kota itu benar-benar sepi gitu. Kecuali di New York ya. Kalau New York kan memang dia kayak Jakarta gitu ya. Maksudnya kalau di Indonesia sama aja. Terus yang tak pelajari lagi adalah mereka itu budaya gosip itu bagaimana, apa sih gosip gitu. Dan yang keren lagi itu mereka itu banyak gelandangan gitu di sana. Gelandangan yang memang tinggalnya di di taman-taman kota, dan mereka itu bawa troli gitu yang isinya barang-barangnya, dan mereka benar-benar rapi gitu. Nah maksudnya dari situ aku ketika pulang, harapannya dari bupati dan sebagainya dan teman-teman gitu, apa yang bisa diadopsi dari kebudayaan mereka untuk bisa diterapkan ke kita gitu waktu itu kita. Jadi kita bikin laporan mengenai banyak hal. Dan kalau di sana tuh yang menarik juga, ketika lu udah umur 17 tahun ya udah kamu boleh memutuskan untuk tinggal dengan orang tua atau tidak. Pokoknya keputusan mutlak ada di tanganmu gitu. Kalau misalnya orang tua atau orang-orang di sekitarmu melebihi kapasitas yang kayak mengatur dan sebagainya, mereka bisa melaporkan itu ke badan hukum gitu-gitu. Menarik sih. Oke. Data itu kita kumpulkan, kita olah, kita pelajari, toh barangkali nanti bisa hal-hal yang baik ini kita adaptasi. Yes, betul. Oke. Iya, berarti emang kayak sharing literasi juga ya. Ya, dari kita ke sana, yang dari sana ke kita. Amerika ke Ameriki. Ameriki Mbak. Amerika ke Amerika sih. Oke. Itu ya. Itu baru Amerika loh ya, belum 3 negara lainnya nih. Tapi ini mau jeda dulu nggak nih Dim?
Sembarang Boleh aku manut produsernya. Iya. Kalau nek produsernya cek menghendaki ngomong ya ngomong sih. Nek bisa lagu ya ayo. Yaudah. Kan mau operator mau Yaudah, switching lanjut. tok aku. Alah. Lanjut dulu ya Mbak Kalis ya. Satu negara Oke. lagi ya. Oke. Kanada. Kalau di Kanada mirip-mirip ya. Kalau di Kanada tuh memang Amerika Kanada menurutku mirip-mirip gitu. Nah terus kemudian waktu itu di tahun 17 itu memang kita dari pemerintah dari dinas pendidikan waktu itu memanggil ulang alumni dari 2013 sampai 16 waktu itu untuk diseleksi ulang dan diberangkatkan lagi untuk menunaikan tugasnya ke Rusia Dubai waktu itu ke Rusia Dubai, tapi waktu kita ke sana itu lebih ke UMKM-nya. Kita mau ngobrolin, kita mau memperkenalkan Boyolali waktu itu punya tembaga yang akan ini bisa go internasional kok gitu. Waktu itu. Jadi kita berangkat sama teman-teman yang fokus pada UMKM dan beberapa teman-teman yang punya produk yang berpotensi untuk dikenalkan ke kancah internasional waktu itu. Dan utamanya waktu itu ada tembaga, yang mana memang tembaga ini itu potensinya di Boyolali, Mas Argi, Mas Dimas. Yang mau di ini kan. Nah, kita sebagai duta seni waktu itu mereka presentasi mengenai UMKM dan produknya dari Boyolali ke kancah yang lebih tinggi lagi internasional waktu itu, dan kita sebagai duta seni juga membantu itu juga memperkenalkan kebudayaan kita gitu. Jadi ada 2 misi yang dibawa waktu di Rusia Dubai waktu itu. Oke, sip. Yes. Iya kayaknya emang benar-benar ini kerjasama dari pemerintah Kabupaten Boyolali ya dengan Yes. negara-negara tersebut ya. Nah itu untuk programnya namanya apa Mbak? Kalau programnya itu sendiri adalah DSPB, Duta Seni Pelajar Boyolali, yang dia memang di bawahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Kita juga kerjasama juga sama Dinas Pariwisata waktu itu. Jadi ada 3 elemen yang berangkat dari Wih. Dinas Pendidikan Kebudayaan, kemudian dari Dinas Pariwisata, kemudian dari teman-teman yang memang mereka fokus pada UMKM tadi gitu. Waktu di Rusia Dubai ya, kalau di Amerika Kanada fokus pada aspek kebudayaan aja, juga sama Dinas Pariwisata waktu itu. Oke, ya benar sih emang dari kebudayaan dan pariwisata kan ya satu kesatuan yang sebenarnya tidak Yes. bisa dipisahkan ya kan. Iya betul. Oke, itu sudah sementara ya pengalaman Mbak Kalis ya khususnya di waktu Mbak Kalis masih belajar di sekolah ya kan. Nah habis ini nanti kita akan lanjut lagi ke Mbak Kalis versi mahasiswa ya. Nah, versi siswanya aja udah sekeren itu loh. Nah, kira-kira versi mahasiswanya bakal sewah apa lagi ya, atau bakal ada kejutan apa lagi ya antar di versi mahasiswanya. Makanya tungguin aja di Radio Kendara di SKK pada malam hari ini. Dan sambil nungguin aku mau kasih kamu satu lagu dulu dari After Shine featuring Damarade dengan Ora Iso Lali. Aku reso lali tenan iki karo sopo ya? Mbak Kalis. Stay tune di Radio Kendara dan di Indonesia. And this is Ora Iso Lali by After Shine karo Mbak Damarade. Monggo. Lintang ing wangi ngelingke ati iki, kowe sing paling sak tresnani, tapi sayangku ora mbok hargai. Senajan loro ati iki wis nrimo, mergo aku sing kudu rumangsa, aku ora mbok karepno. Yen sayang kowe
aku salah. Coba tak lalekne sesandingan karo kowe. Pancen wis kudu lunga. Gusti kula nyuwun paringono ati jembar jembar kosakara merga tresno marai sengsara. Hati ikhlas kudu trimo lan legowo. Senajan loro ati iki wis trimo. Mergo aku sing kudu rumangsa. Aku ora mbok karepno. Yen sayang kowe aku salah. Coba tak lalekne sesandingan karo kowe. Pancen wis kudu lunga. Gusti kula nyuwun paringono ati jembar jembar kosakara merga tresno marai sengsara. Ati ikhlas kudu trimo lan legowo. Kabeh jen ra iso dialeke. Tapi carane mung siji, ngiklaske. Kondang cepet oleh gantine, mergo takdir jodoh wis ana garise. Gusti kula nyuwun paringono ati jembar jembar kosakara merga tresno marai sengsara. Ati ikhlas kudu trimo lan legowo merga tresno marai sengsara. Ati ikhlas kudu trimo lan legowo. Mau cari percetakan yang berkualitas, tapi takut harga nggak pas? Gak usah ragu, datang aja ke ADG Print. ADG Print, Jalan Raya Praci Solo, kilometer 0,5 Utara Puskesmas Praci Mantoro. ADG Print melayani cetak banner atau MMT, nota, ulem atau undangan, cetak A3+, stiker kromo, stiker vinil, stiker transparan, nama bayi, kalender, mug, pin, dan percetakan lainnya. ADG Print juga melayani jasa kirim barang dan aneka pembayaran. ADG Print, sobat cetak untuk semua. HP 0877 3999 0833.
Jalur Gentara? Yuk like Facebook dan follow Instagram @radiogentara. Oke, masih di Radio Gentara, Dangdutnya Indonesia, pastinya di SKK. Siaran karo kowe episode ke-21. Masih barengan sama aku Dimas Alfarisin, juga ada Argi Nur. Dan pastinya masih barengan sama guestnya, ada siapa nih guestnya? Kalis nih. Mantap. Oke, tadi Udah kita... kompak kan kita bertiga kalau siaran. Oh iya ya, udah kompak. Adika, Dimas Kalis. Nah, Adika. Adika, bisa. Saya aku tak ngepas ke feeder saya delete. Oh iya. Nah, wes. Oke. Kira ketok soalnya. Kudu banget ya data izin. Soalnya cilik-cilik tulisannya. Iki simbah wes. Mripate rodok Suloyo. Iya. Ya, tak lanjut ya, no. Yo, oke lanjut. Ya wes kendang, nek wes. Oh wes. Oke, tadi kan kita udah ngomongin panjang lebar kali tinggi ya, mulai dari awalnya Mbak Kalis masuk ke dunia seni, terus versi siswanya Mbak Kalis. Nah, sekarang nih yang udah ditunggu-tunggu nih, versi mahasiswanya Mbak Kalis. Seperti apa ya kira-kira? Versi siswanya aja udah bisa sampai ke 4 negara gitu kan. Udah bisa sekeren itu gitu kan ya. Nah, kira-kira versi mahasiswanya bagaimana nih? Coba gimana Gi? Si pengantar saya monggo Gi. Versi mahasiswanya bisa pindah domisili dari Boyolali Kota ke Kota Solo. Ya jelas bisa toh ya wong siswane bisa ke 4 negara. Lagunya Ya kan, kok malah ngomong. Gur mampir, nah iki kan berdomisili. Oh iya, dia nggak domisilinya pindah, bener. Saiki coba Isu loh. coba bukan saiki soalnya neng skrip itu tulisannya gur pengalaman saat kuliah. Nah, aku kok teko pengalaman saat kuliah bagaimana? Kan kayak apa banget toh. Coba bukaan sih. Bukan gitu konsepnya Bapak. Emang kayak interview gitu. Iso ya. Apply-nya kebangetan ya ini ya. Oke. Ya Allah. Kita lanjut ya. Tadi kan Mbak Kalis udah top banget ya. Itu bener banget yang katanya Dimas ya. Siswanya aja udah gitu, versi mahasiswanya kayak apa ya. Kita tahu kan Mbak Kalis ini udah memulai kalau dari aku ya, aku nangkepnya itu Mbak Kalis itu memulai kuliah pun juga pakai drama. Nah, jadi enek gontok-gontok aneh berarti. Drama. Hah? Enek gontok-gontok aneh, enek apa namanya? Konfliknya ngono. Enek. Akeh banget konfliknya ya. Oh, yo enek piye Sampai berubah. Pirang season Gi? Niat. Pirang episode? Wah, ya Bu. Di hari ya. Oke, jadi prestasinya udah banyak banget ya pastinya ya di SMA tadi, terus di kuliah itu sampai jadi mahasiswa berprestasi. Versi isi. Number one si Solo. Sampai banyak beritanya. Jadi aku mau tanya dulu dari awalnya, kenapa sih Mbak Kalis kok sampai ada drama pas masuk kuliah? Kenapa? Kan punya potensi di situ. Iya, namanya juga orang tua Mas Targi. Kadang kan mana ada sih orang tua yang mau yang nggak mau kan lihat anaknya hidup susah ya, maksudnya ini konteks susah ini ya standarnya orang tua gimana kan gitu kan, kita semua udah tahu ya gimana orang tua gitu ya, maunya kan ya aku jadi guru SD gitu-gitulah. Malu aku ceritanya. Nggak apa-apa, bisa menginspirasi loh. Aku aja sampai terinspirasi. Iya Allah, oke. Waktu itu tuh lulus SMA gitu. Orang tuh pinginnya ya memang aku masuk
PGSD yang ngajar anak-anak SD yang sampai jam 12 atau jam 1 udah beres pulang, terus bisa ngurusin anaknya, suaminya, rumahnya gitu-gitu. Ah. Nah, tapi aku nggak mau, aku pengen masuk teater. Ah. I see. Gitu. Sampai dari singkatnya cerita itu sebenarnya kalau dijabarin banyak dim. Jadi ya namanya pembaca puisi ya sepanjang-panjangnya bisa jadi teater. Ya dulu waktu itu sampai apa namanya diem-dieman gitu sama orang tua. Sampai diem-dieman sampai pada akhirnya waktu itu aku nyerah. Ya udah kalau gitu aku daftar, waktu itu mau daftar vokasi UGM waktu itu. Vokasi UGM pagi-pagi tuh udah mau daftar, terus bapak bilang ya udah deh kamu masuk teater di Solo gitu. Gitu deh. Terus lega. Nah, habis lega nih langsung kan masuk ke teater, keterima. Itu jalur apa dulu Mbak? Mandiri. Jalur mandiri. Nah, Ya, karena udah telat waktu itu terakhir. Memang pendaftaran terakhir waktu itu. terakhir tapi masuk negeri kan, mantap. Tapi walaupun terakhir in the end juga apa ya nek ngarani aku bingung berkata-kata sampean. Alah. Serius. Wong iki bingungan sumpah. Ngopo tuh jadi? Karena aku wis menjelaskan toh mau di belakang layar ada banyak hal yang bikin aku malam hari ini jadi iya lanjut. Jadi galau ya. Iya bener banget. Oke, jadi sampai itulah Mbak Kalis langsung akhirnya bisa keterima di ISI Solo. Nah, setelah masuk ke ISI Solo nih, khususnya di prodinya seni teater ya kan, itu perasaan Mbak Kalis gimana tuh? Waktu itu ya seneng banget ya, karena memang aku setahun aja aku nggak kuliah gitu kan, aku hitungnya ini berarti setahun dulu, karena memang mau bertahan dengan argumentasi waktu itu, karena terus akhirnya ya udah, memang orang tua tuh di mana-mana cuman butuh ya kamu bertanggung jawabnya sampai mana gitu, kamu mampu nggak mempertanggungjawabkan atas pilihanmu kan gitu. Ya udah itu aja yang tak pegang, aku bisa kok melakukannya gitu waktu itu. Ya udah sampailah saya saat ini. Akhirnya menjalani ya aktivitas di dunia seni tari ataupun nanti perluasannya sampai ke seni peran ya Mbak ya. Sebenarnya seni tari itu cuma dikit gitu. Banyak puisinya dulu tuh, terus sampai kayaknya peran menarik gitu, sampai dulu tuh cari mata kuliah bukan jurusan yang memang biar aku bisa dapat belajar puisi aku harus masuk jurusan apa, sampai waktu itu kayak itu. Sempat nyari-nyari di UNES juga. UNES itu waktu itu kan ada pendidikan teater tapi akreditasinya masih C waktu itu, terus aku cancel. Kalau enggak ya bahasa, kalau enggak sastra itu kan ada kan dramanya, pembacaan tentang puisi gitu. Oke, ya. Jadi Studi Gentara nih satu pelajaran dulu nih yang dipetik dari awal Mbak Kalis kuliah, bahwa ketika kamu berani memperjuangkan, pasti kamu akan mendapatkan. Ya enggak sih? Ya Allah, ya kayak sama gebetanmu kayak gitu-gitu tuh. Siapa sing lagi duwe? Ora ya menang wae. Oh, Dimas kayaknya. Lah yang menang wae kuwi, titiran duwe Mbak nih. Oh, Mas Dimas tuh nggak komen kenapa ini anak. Tahan ketawa doang anjing. Enggak apa-apa, cuma agak ngena aja sih yang tadi tuh yang kayak apa ya, yang selalu memperjuangkan tuh agak ngena aja sih. Jadi Oke, ini benar-benar hostnya kita Mbak Kalis ya. Ini Dimas tamunya aja kayaknya. Oh iya, aku kan operator Ki. Kan aku operator ora ketok iku nih. Ya kayak wingi kae. Oke. Lanjut. Wingi piye? Ora lanjut. Pulihkan ini anak. Kulino ya. Yes, kita lanjut ya ke Mbak Kalis lagi. Mbak Kalis, ketika masuk dunia teater itu
emang kan dari awal bakal sudah suka dulu ya. Ya mungkin banyak orang udah tahu teater itu seninya masuk semua, mulai dari seni musik, seni tari dan sebagainya. Nah, dari Mbak Kalis sendiri nih, hal yang paling mendasari Mbak Kalis pengen masuk ke dunia teater ini seperti apa, Mbak? Kalau dulu tuh kenal seni dulu waktu itu kan, seni tari terutama gitu. Kalau diomongin lebaynya tuh gini waktu itu. Terus kamu kenapa sih mau masuk teater? Pengen jadi manusia gitu. Pengen jadi manusia, kok bisa? Karena dulu waktu itu ya, waktu beres SMA tuh aku mikirnya gini. Teater itu mempelajari manusia dan kehidupannya gitu. Aku pikir ini, aku bilang sama om waktu itu, terus kamu kenapa mau masuk teater? Mau menata hidup om gitu. Menata hidup dalam drama ya. Aku tuh ngakak sama omku tipe itu tok. Alah. Iya tapi bener sih ya Mbak ya. Teater kan bisa sebenarnya aku mau tanya dulu nih. Kalau kita kan di judulnya tuh kan ada seni peran toh Mbak. Nah, teater sama seni peran itu adalah suatu kesatuan atau kayak gimana Mbak? Ya bagian dari teater itu sendiri. Kalau ngomongin teater kan memang teater itu secara harfiah ya, secara etimologi gitu. Teater adalah tempat nonton gitu. Tapi kan banyak instrumen di dalam teater itu sendiri karena memang hybrid. Nah bagiannya itu salah satunya peran, gitu, penyutradaraan. Ada banyak hal gitu. Itu bagian terkecilnya. Bukan terkecilnya sih, itu bagian di dalamnya. Salah satunya gitu. Dan itu pastinya kalau yang seni peran itu adalah yang salah satu juga paling ditekuni dari Mbak Kalis gitu ya. Yes. Iya, yang paling tak tekuni. Karena suka Mas Argi. Suka aja gitu. Suka dan bisa mendalami, memberikan sebuah warna baru di dunia atau di ruang pentas gitu ya. Iya. Kalian berdua tuh lebay banget. Tadi ngomongin aku pindah domisili Solo, aku nggak pindah. Yang ngekos gitu loh. Aja di Solo. Biasanya ini ngekos gitu ya. Oke, Dimas mau nanya nggak nih? Kayaknya enggak sih, aku nggak kepikiran apa-apa tiba-tiba. Jaga bilin Mas Burhan. Ya wes, no lanjut nah. Ya. Masih seni peran ini ya. Yes. Nah, apa saat itu Mbak, mungkin teman-teman itu juga pengen tahu Mbak tentang seni peran sebenarnya itu ada bagiannya nggak sih Mbak? Apakah misalkan puisi itu juga masuk ada seni perannya, baca puisi ataupun di seni-seni? Kok ngantuk? Siapa yang ngantuk? Enggak ada ngantuk. Kok lanjut Gi. Astagfirullah. Lagi ngopo sih Gi? Lanjut. Kita masih WIB ya, sama ya. Ngantuk. Iya. Ibu Indonesia Bandung. Oke, lanjut Mbak. Apakah peran itu ada bagian-bagiannya kayak gitu Mbak? Kalau seni peran itu maksudnya bagian dalam hal apa nih? Maksudnya jenisnya gitu atau bagaimana? Jenisnya gitu. Oh gitu. Kalau seni peran itu memang gimana ya ngomongnya? Sama aja sih sebenarnya sama. Cuman kalau di kampus itu kan memang dipelajari ya kayak tahap per tahapnya gitu. Ada yang namanya pemeranan realis, non realis gitu-gitu. Tapi memang yang mendasari hal utama itu memang peran yang realis gitu. Dan realis ini juga masih banyak cabangnya. Sorry ya rame banget ya. Gak apa-apa. Banyak cabangnya gitu. Bukan cabangnya, banyak turunannya gitu. Tapi cuman memang yang paling utama adalah peran realis itu sendiri gitu. Dan itu hal dasar yang memang harus dikuasai. Kalau di teater ya. Gitu. Tapi pada dasarnya nggak cuma teater ya yang ada seni perannya. Iya. Ada apa aja Mbak? Siapa yang ada seni peran di situ?
Gimana Mas Argi? Ada seni apa aja yang di situ tuh di dalamnya ada kontribusi dari seni peran sendiri? Kalau menurutku ya banyak sih, banyak ya. Kalau gini Kak, karena di kita tuh ada yang namanya teater terapan gitu. Jadi menurutku semuanya itu ya teater gitu menurutku ya. Kayak misalnya Mas Argi, Mas Dimas itu menurutku sedang berperan menjadi seorang host gitu. Dan menurutku kalau ngomongin peran ya, aku setiap hari berperan loh. Kita semua berperan di sini. Misalnya, misal Mas Argi sebagai Mas Argi yang jadi host atau Mas Dimas sebagai host di Kentara ini, kemudian dia akan berubah menjadi kalau pulang ke rumah jadi anak, kalau ke kampus jadi mahasiswa, kalau di masyarakat jadi warga, kalau di negara menjadi warga negara Indonesia, kayak gitu menurutku itu sudah peran gitu. Yang memang kalau masyarakat awam, maksudnya bukan yang tidak menekuni dalam bidang teater, itu melakukannya dengan tidak sadar gitu. Tapi kalau di teater tinggal mengubah aja, melakukan itu dengan kesadaran gitu. Oh, aku sekarang sedang berperan sebagai Kalis yang diwawancarai gitu. Kalis yang sebagai mahasiswa, Kalis sebagai anak. Nah, aku menganggapnya bahwa ini semua itu adalah kalau aku sadari itu akan menjadi berangkas atau menjadi data untuk aku juga. Ini juga proses dalam berteater. Boleh juga ngomongin latihan gitu, yang mana kadang tuh kayak olah rasa, olah vokal, olah tubuh kayak gitu tuh sudah menubuh gitu loh, sudah menjadi aktivitas yang disadari pada akhirnya, bukan menjadi teknik-teknik lagi. Oh, aku mau latihan vokal nih harus a i u e o gitu, tapi aku harus olah rasa nih, harus meditasi. Enggak, pada akhirnya sudah diterapkan dalam kehidupan. Misal nih, oh ada sampah nih berantakan di depan, oh mbok ya tak bersihin gitu. Itu sudah olah rasa gitu, kepekaan kita untuk menghadapi persoalan terutama yang lingkungan, kehidupan di sekitar kita kayak gitu Mas Argi, jadi Mas Dimas. Jadi peran itu sudah menjadi aktivitas keseharian yang kita sadari gitu. Bedanya cuman gitu sih menurut pembacaanku ya. Kalau teman-teman mungkin ya udah dilakuin aja gitu. Kalau saya sebagai yang saya menekuni bidang pemeranan, hal itu tak sadarin gitu. Oke, ya mungkin bedanya nih sama teman-teman awam dan Mbak Kalis yang menekuni bidang itu adalah bagaimana menjadikan diri kita lebih baik sesuai dengan tempatnya gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Karena sadar, kembali lagi karena sadar. Yes, betul banget. Nget. Daging semua ini, Dim. Gimana? Daging semua ini. Jadi emang bener nih, bisa diambil kesimpulan nih dari sini aja bahwa ketika kita hidup itu sudah memainkan peran. Nah, jadi sebagai manusia pun juga harus bisa tuh memanusiakan antara pemeran lain yang memanusiakan manusia, bahkan dengan setting yang lain, itu di mana tempat kita berada. Betul Mas Argi. Nah itu alasan kuatku waktu itu, gagasan waktu SMA tuh kayak gitu. Kayaknya aku kalau masuk teater aku bisa lebih mempelajari hidup dan kehidupannya waktu itu kayak gitu. Pikiranku waktu aku umur 17 tahun, 16 tahun. Kayak gitu. Tapi emang bener banget sih ya. Mungkin aku sendiri pernah lah Mbak bertanya-tanya pada diriku. Nah aku dulu kan maksudnya anak rumahan, terus pengennya itu menyatu dengan masyarakat, entah itu di komunitas, organisasi dan sebagainya. Aku kayak kudu kepiye ya, sampai bertanya kayak gitu. Iya betul. Mungkin harus belajar teater ya. Bermain peran. Sebenarnya Mas Argi, mungkin kalau Mas Argi jurusannya apa sekarang ya? Ya Allah, pendidikan bahasa. Oh enggak. Aku anak pendidikan. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, itu sebenarnya kalau aku menggunakan teater ini sebagai alat bedahku gitu ya, untuk membaca untuk kegelisahanku gitu. Yang paling kecil untuk diriku atau yang lebih luas nanti ada kebermanfaatan di lingkunganku kayak gitu. Nah Mas Argi sebenarnya juga bisa menggunakan ilmu pendidikan bahasanya itu sebagai alat bedah untuk menemukan jawaban-jawaban yang digelisahkan kan gitu toh.
nggak harus teater Suri. Iya, tapi kan kalau namanya peran kan lebih ke teater kan. Oh iya sih. Dilatih itu tadi olah rasa, olahraga juga kan biar sehat. Sampai ya benar-benar itu tadi bisa membawakan diri kita sesuai pada peran apa yang kita bawakan. Gitu. Iya betul. Mantap sih. Gitu. Berarti masih banyak banget yang pengen aku tanyain ya, entah itu detail bagaimana kita menjadi manusia yang bisa memerankan diri tadi sampai finalnya ini mau kemana, tapi kayaknya ini Mas Dimas sudah gonta-ganti kursor wae pengen ganti lagu gitu Oh, aku apa namanya? Aku sambil memprediksi sebenarnya iki ketek wis ngene iki kok ketoke arep lagu, makanya aku wis ancang-ancang dhisik ngono lho. Oh iya, berarti Kak memainkan peran ya. Aku tuh memainkan peranku sebagai operator di suatu radio yang mengontrol jalannya acara atau teknis jalannya acara gitu loh. Gila keren. Cuma aku ki bongopo ditambahi peran jadi host no lo karo Argi ki. Ya ngabei lah ya. Perlu juga sebagai manusia kita tuh ngabei. Ya enggak, Mbak? Iya. Aku mikir neng ngabe apa ora mumet ku yang kono. Si James mumet apa arep ngabei. Wis lanjut sih, wis. Lanjut apa ki lagu apa piye? Lagu sih, Pak. Ya Allah, Pak. Ya wes eno. Ini ada lagu yang mungkin agak galau sih Turut Gendara karena judulnya Patah Hati nih. Jadi ini spesial deh buat Turut Gendara yang lagi patah hati mungkin malam hari ini. Ada lagu dari Guyon Waton dengan Patah Hati cuma di Radio Gendara Dangdut Indonesia, dan kita akan masih lanjut lagi setelah satu lagu ini di SKK episode 21 di hari Minggu bareng Mbak Kalis pastinya di Radio Gendara pada malam hari ini. Monggo, stay tune. Radio Gentara. Oke, masih di Radio Gentara Dangdut Indonesia pastinya di SKK Siaran Karo Kowe episode 21 di Radio Gentara Dangdut Indonesia masih barengan sama aku Dimas Afrizin, juga ada Argi Nur yang kenapa malam hari ini bener-bener berperan sebagai host banget ya. Bener-bener memaksimalkan perannya sebagai host di Siaran Karo Kowe pada malam hari ini, dan pastinya masih barengan sama guest kita ada Mbak Kalis di sini, dan sekarang kita udah masuk sesi terakhir aja ya. Jadi Saatnya apa nih? Tambahan. Saatnya make a wish. Make a wish. Tapi bisa. Berarti engkau SKK ke depan. Ayo engkau nge-branding sesi terakhir ki. Saatnya apa? Sesi make a wish. Yeay, season kayak jingle ya. Make a wish. Nah, ngono iso. Bisa. Oke, tapi sebelum make a wish nih, aku mau tanya dulu nih sama Mbak Kalis nih. Tadi kan juga sempat cerita tuh kalau bakal ada project-project ke depan nih. Oh iya. Yang mau dikerjain sama Mbak Kalis. Nah, ada apa aja nih yang mau dikerjain dalam waktu dekat ataupun panjang nanti? Waktu dekat kemarin itu kita ngerjain Tour de Afdeling namanya tuh. Apa tuh? Kita membaca dan mendiskusikan tentang pledoi Soekarno dan semangat Soekarno dalam membela rasa kecintaannya Soekarno waktu itu untuk negara kita tercinta gitu. Kemarin dari tanggal 19 kemarin kita pentas di Kalalusa, terus nanti tanggal 25 di Boyolali gitu. Jadi emang benar-benar itu virtual ya Pak ya? Nggak virtual sih, yang mulai terakhir dibikin virtual tuh tanggal 9 kemarin, cuman yang ini next
kayaknya udah nggak virtual, cuman ya yang hadir cuman 15 orang gitu paling banyak 20 orang gitu. Berarti itu Mbak Kalis itu gerak bareng atau proyekan bareng sama komunitas kayak gitu ya? Ya, aku dan teman-teman kita ada komunitas kelompok belajar. Namanya tuh Lab Sandi Sala gitu. Apa itu Mbak? Jadi laboratorium Sandi Sala gitu. Jadi memang kita teater ini kita bawa pada ranah yang memang teater ini bisa, karena dia hibrid ya sifatnya, dia bisa masuk dalam segala aspek gitu. Maksudnya ya kita kolaborasi sama teman-teman sejarah, teman-teman hukum atau teman-teman lain yang harapannya teater ini bisa menjadi sesuatu yang larinya ke art for something gitu loh. Dia menjadi sesuatu yang ya kita ngomongin estetika juga, tapi juga ngomongin etika juga kita mulai mengkaji bahwa teater ini bisa kok sebagai alat bedah atau sebagai gunting atau sebagai media untuk sesuatu gitu. Utamanya dalam menyampaikan pesan-pesan yang pastinya positif ya Mbak ya, bahkan salah satunya tentang pahlawanan kayak gitu ya. Oke, mantap banget nih. Project lain ada Mbak? Project lain sementara baru itu Mas, sementara baru itu dulu. Ya ada project-project kecil gitu yang ya biasa-biasa gitu lah. Tapi satu yang kelewatan nih, katanya Mbak Kalis juga lagi menekuni di filman nih. Boleh tuh diceritain tuh. Gimana? Di dunia film, katanya lagi menekuni dunia film. Alah. Iya kan? Iya bener kan? Kemarin tuh nyoba-nyoba aja, pengen belajar gitu karena pengen belajar aktingnya di film gitu loh, Mas lagi pengen belajar film. Masih lebih menarik gitu, bukan lebih tentang menarik. pemeranan juga ya? Yes, kayaknya gitu. Soalnya, kayaknya karena ini sih karena pandemi ya, maksudnya kayaknya apa ya, harus belajar apa ya, karena sekarang kan media lebih ini ya, lebih ya dulu juga kenceng, cuman sekarang memang kan kita di masa transisi nih, maksudnya kita dipaksa untuk berpindah media gitu. Dan apa ya harus aku lakukan sebagai seorang yang biasanya harus panggung, harus ada penonton, harus ada live gitu, sekarang harus pindah gitu. Nah untuk menyikapi ini kan aku harus apa nih, salah satunya kayaknya aku harus belajar deh. Oke, sip. Jadi emang benar-benar Mbak Kalis ini sangat multi talent ya, tapi pastinya dibarengi dengan prestasi juga ya, karena kadang tuh orang tuh terlena loh Mbak, belajar sini situ sampai akhirnya ngedon semua. Nggak ada yang masuk. Tapi dari sosok Mbak Kalis ini ya aku lihat Mbak Kalis itu emang udah passionnya di pemeranan, sampai bukan lagi belajar tentang hal lain tapi memantapkan diri sebagai seorang pemeran atau aktris ya pada bahasa seriusnya aktris yang itu bisa bermain di dunia manapun, media teater kurang lebih tapi lebih dengernya enggak itu lebih mendalami lah intinya kayak gitu ya enggak? Masih belajar terus Argi ya nih. Ya pokoknya harus semangat Mbak, aku selalu mengidolakanmu lah. Stop, mantap kok nih. Gawe aku pengen berperan dalam kehidupan. Berperan nyikapi Lorati dan Bungae DE Karoliane. Oh. Bang banget anjing. Dimas ngopo sih, aku gak rapenak loh, kayak berkata-kata kok ndak soyo seneng dia. Nggak di mute tapi nggak ada suara tapi ketawa ekspresinya. Aduh, ini samplok. Iya, kecekluk bareng itu. Ya Allah. Oh ya, aku boleh-boleh kejegluk Miki.
diem soalnya tuh. Mic-nya nggak mau didiemin. Oh iya iya. Cowok sih gitu sih cowok. Nggak pekaan. Nggak pekaan. Latihan peka, latihan main peran. Belum. Disengeni malah. Oke, tapi sebelumnya nih Dim, sebelum make a wish, ini ada sapa salam dulu nih dari Studio Gentara yang ada di Jakarta. Weh, Jadi iya Mbak toh. Kartika Jakarta nih Dim. Oke. Nah, ngirim ke kamu juga toh? Nggak tahu. Aku ya yang pasti aku mau dapat WA tapi aku nggak tahu dari siapa soalnya kan aku nggak nge-save kan nomornya. Cuma tadi ada yang WA sih. Cuma aku belum ngecek gitu dari siapa tadi. Nah Gitu. ini soalnya yang disalamin tuh Kak Dimas aja nih. Kok Selamat aku? siaran sampai tuntas katanya nih. Kok aku padahal aku bukan hostnya gitu loh. Hostnya kan Argi gitu. Kenapa aku yang di ini? Ya mungkin kan aku nge-host cuman di radio ini, kamu kan di banyak radio, jadi Ora yo. hampir lah. Ora yo. Nih katanya mau request nih Denny Caknan Sugeng Dalu. Yo, nek nunggu nanti closing ya. Argi- Saya nunggu closing tak cepat nih sana ya. Ya wis ganti nek no, Oh, Mas ganti. Andi engko wae. Enggak. Mas Ani tetap di play, cuma nanti untuk requestnya itu nanti di play abis lagunya Mas Andi ngono. Oke. Ya engko neng sip. server. Nih ada salam-salam nih buat keluarga aku yang ada di Sumber Agung, Batuwarno, Wonogiri. Semoga sehat selalu, bisa mudik dan kumpul lagi. Amin. Terima Amin. kasih. Oh, amin ya. Wah, ini juga Semoga- duka pandemi ya. Semoga pandemi ini segera berakhir pastinya. Ben apa ya? Ben iso kumpul-kumpul, ben nek siaran ora online terus. Iso neng studio. Tapi kok aku meneh dhewean. Hehehehe. Sip. Syukur-syukur ngene kayak kancane kan. Yang mulakno studione kayak pindah neng Wonogiri to. Oh Apa neng iya, Solo ya ora siap. apa-apa. Oh iya, ndak ketemu Mbak Kalis terus ya? Heeh. Neng kancane kok. Kali terus malah aku ya. Heeh. Oke, waktunya make a wish nih. Nah, Egois. teret. Monggo dipandu pemandu make a wish kita Bapak Dimas. Oke, biasanya saya mandu Argi padahal. Tapi karena sekarang ini kita lagi bertukar peran gitu kan. Kalau kemarin kan yang mandu Argi kan biasanya make a wish-nya. Nah sekarang aku karena Argi udah jadi host tadi gitu kan. Nah jadi buat Mbak Kalis apa nih harapan ke depannya atau mungkin ada mimpi yang ingin dicapai gitu Kak untuk ke depannya. Iki aku mencoba ngopi kata-katanya Argi nek biasanya mandu make a wish sih. Biasanya aku ngomong iki harapan ke depan, mimpi yang belum dicapai, terus apa nek ngarani? Ya pokoknya gue ke depannya no Argi nek ngomong biasanya iki ya iku. Muga wis persis sih. Muga-muga persis aku mau. Nggih, monggo Mbak Kalis, monggo. Nggih, kalau di Arki sama di Diwasi. Akhirnya kita 6. Oke, kalau ngomongin harapan gitu ya. Semoga semua bisa berjalan sesuainya aja gitu. Semua berjalan seimbang gitu. Ya pasti, mesti harapannya pasti pandemi ini segera ada solusinya atau kita bisa menemukan formula meskipun ya harapan bisa hilang, cuman ya udah deh kita menemukan formula gitu untuk kebaikan kita bersama gitu kalau untuk pandemi. Tapi untuk saya pribadi ya harapannya bisa jadi manusia gitu aja lah. Masih sama ya tujuan Iya. dari awal sampai sekarang menjadi manusia gitu kan. Tapi untuk tambah dong. Gratis Ya loh. harapannya semoga pandemi cepet berakhir ya, kita menemukan solusi, kita bisa bertemu Amin. dan amin. Amin. Semua berjalan seimbang dan sesuainya gitu. Amin. Amin. Jadi serius banget. Iya dong kan. Amin. Kan make a wish. Semoga harapannya juga serius nanti tercapai kayak gitu. Amin. Amin.
Iya. Wes kencang pemandunya amin wae. Amin. Udah kan biar terkabul. Diamini tuh Ya ya. wes. Oh. Dini hari selak Amin. ngelak ya Mbak Kali. Rogi wes balik. Balik. Tapi berdoa banget ya, semoga pandemi cepat berakhir gitu ya. Amin. Amin ya. Semoga nek pandemi berakhir kan kita bisa bertemu. Kok Dimas Iya, bisa nang bener. Solo. Aku Amin. yang malu nang Solo. Kok Mbak Kalis malah Amin. balik nang Boyolali. Iya Terus dong. aku bisa siaran bareng sama kalian. Amin. Ditunggu. Ayo ke Prancis. Amin. Yes. Itu ya Amin. Studio Gentara ya. Make OBS yo wes amin wes. Amin. Ya, semoga Make OBS-nya dari Mbak Kalis dan juga Mas Dimas dan teman-teman semuanya, juga Mbak Kartika tadi yang udah juga ikut Make OBS bisa terkabul semuanya, pandemi semoga cepat berlalu dan kita bisa lebih asik buat bercengkrama ataupun berkomunikasi lagi. Amin. Dan terima kasih buat Mbak Kalis. Yes, terima kasih kembali. Waktunya ya, wis 1 jam lebih nih ya, hampir 2 jam malahan ya. Oh, hampir 2 jam sumpah. Iki rekamannya wis 1 jam 32 menit by the way neng OBS, berarti yo wis suwi banget loh. Biasanya dhewe kur 1 jam piro ro? 15. Oh, 15. Nah, 1 jam 30 saking asiknya ya. Oh. Mantap sekali lah. Semoga Mbak Kalis sukses selalu dan punya banyak karya yang bisa lebih dipersembahkan untuk Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih loh doanya ya, Mas Argi sama Mas Dimas juga ya. Amin. Amin. Penyiar tercuek sepanjang masa. Amin. Yang ngene iki misalnya operator dikoda di penyiar yo ngene iki. Jadi mohon maaf ya suruh kendala nek misal Dimas ki siarane ngene iki. Alah. Kan neng web wis Pasti jelas ada orang. tulisannya kan teknician to. Teknician ini nek di konser ngene iki emang. Oke, sesuk tak gantilah. Kan sementara nek pas kakang kok tak ganti announcer ngono. Kok tak ganti nek teknisi. Asmi. Oke, dan juga terima kasih untuk sedulur Gentara semuanya yang udah gabung ya dari kudune bagiannya Dimas loh ini. Oh iya. Terima kasih buat seluruh kita yang udah bergabung di SKK pada malam hari ini, baik yang udah gabung via website ataupun via aplikasi di radiogentara.com. Via aplikasi di radiogentara.com sih kelewale. Via website di radiogentara. via website di radiogentara.com. Via website di radiogentara.com atau via aplikasi yang bisa kamu download di Play Store yang namanya Radio Gentara. Gak pakai .com ya, kok nek anggo .com pernah ketemu. Dan jangan lupa downloadnya yang dari ClickHouse ya teman-teman. Soalnya kalau download yang nggak dari ClickHouse ntar nggak bunyi radionya gitu. Kok ndak sing dikomplain Dimas. Oh, piye kira muni downloadmu kleru kon muni. Tak ngono kayak baik. Dan mohon maaf juga buat malam hari ini kalau kita masih malam hari ini nggak bisa live streaming di YouTube karena ada kendala apa ya? Ya iki mau liline mati mau pasar siaran makanya apa namanya? Raiso live YouTube ngono. Abang mau Raiju. Bang Jone macet mau kan. Makanya nggak bisa live YouTube, tapi tenang aja nanti rekaman siaran pada malam hari ini akan kita upload di YouTube. Jadi kita udah rekam siarannya dan akan diupload di YouTube dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Wonogiri, Amin. 21 Februari 2021. Argi, Dimas, Kalis. Mantap. Adek ayo. Yo. Thank you Sedulur Gentara ya. Sampai jumpa di siaran karo kowe episode selanjutnya. Semoga kita masih selalu komitmen untuk memberikan siaran-siaran terbaik untuk Sedulur Gentara. Dan pastinya tetap stay tune di Radio Gentara karena kita on air 24 jam nonstop. Dan ketemu lagi minggu depan, tiap hari Minggu kita ada SKK. Dan jangan lupa juga buat dengerin Bincang Kampus tiap hari Sabtu jam 10 pagi. Pastinya cuma di Radio Gentara, Dangdutnya Indonesia, yang pastinya juga menginspirasi kamu tiap hari dengan ide-ide yang menarik. Have a nice night and see you next time. Bye-bye, Sugeng Dalu, monggo. Persis liramu medhot ke janji. Tatularamu aku
sliramu Ratu cara sing gawe awake pisah Nanging mergo meneng-meneng kowe gawe kisah Lepaskan kau dengan dia Selamat tinggal sayang Penting we bahagia Sesuk aku gampang Nalika sumpaing janji tak ucap ning tlatah praji keadaan ra bakal mungani saiki ne kowe beda sampun tak ikhlasno sliramu milih wong liya Teko ati medhot janji netes banyu moto milih Aku setia lan perjuanganku Pancen iki wis dalane aku karo kowe kudu mlaku dhewe-dhewe Berarti sliramu medhotke janji Tak tularamu aku ra bakal lali Ning taman Sukarandi Seksi loro ning ati Ngambiarke rasaku sliramu Ramergo cara sing gawe awake pisah Nanging mergo meneng-meneng kowe gawe kisah Lepaskan kau dengan dia Selamat tinggal sayang Penting we bahagia Sesuk aku gampang Nalika sumpaing janji tak ucap ning tlatah praji keadaan ra bakal mungani saiki ne kowe beda sampun tak ikhlasno sliramu milih wong liya Teko ati medhot janji netes banyu moto milih Aku setia lan perjuanganku Pancen iki wis dalane aku karo kowe kudu mlaku dhewe-dhewe Sedulur Gentara, yuk like Facebook dan follow Instagram @radiogentara.